Jadi Rara ini pernah juga lapor ke bapak kos. Dia tuh cerita angker di situ, cuma bapak kosnya kayak nggak pedulin gitu loh. Terus bapak kosnya nggak pedulin, si Rara ini ngusulin buat pengajian di dalam kos itu. Soalnya kan anak-anak juga banyak yang lapor cerita-cerita juga katanya sering digangguin. Setelah itu bapak kosnya ngizinin, tapi bapak kosnya nggak ikut pengajian itu. Jadi cuma anak-anak kos yang di situ aja. Janjian pengajian berapa hari apa berapa minggu tuh nggak ada gangguan, tapi nanti ada lagi. Sama sih, sosok yang sama. Iya, sama. Tukang bakso sering lewat situ, ada yang manggil cewek. Mau beli, dijualin, dibungkusin tapi dia bilang mau ngambil uang dulu ke dalam. Ditungguin ngambil uang nggak keluar kan. Ada lagi cewek lain keluar, nanyain, bapaknya nungguin siapa pak? Apalagi emang nungguin pembeli? Enggak, saya nungguin cewek, tadi ada beli, minta dibungkusin, ya saya bungkusin. Tapi dia bilang ngambil uang dulu ke dalam. Sampai sekarang belum balik, sekitar udah setengah jam katanya. Terus si cewek ini bilang nggak ada orang pak di dalam. Jadi ternyata pas aku beli nasi itu kan ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibunya jelasin emang di situ tuh angker, kok kamu berani. Nah dia jelasin juga kalau itu emang kos-kosannya bekas orang bunuh diri. Bunuh dirinya di kasur itu, cuman nggak ada yang tahu jelas karena yang nemuin satu anak kos, terus langsung dilaporkan ke polisi. Jadi katanya itu yang bunuh diri itu katanya hamil. Si cowoknya ini nggak tanggung jawab. Dia mau pulang ke rumah nggak diterima sama orang tuanya. Jadi mungkin karena itu dia bunuh diri sih. Ini bunuh dirinya dia minum racun kah atau gantung diri? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat tidur di kamar kos, yang ternyata di kamar kos tersebut pernah ada kejadian bunuh diri seorang wanita yang sedang hamil. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di sini udah ada Angel. Apa kabar, Jel? Oke, Jel, ini lu kan sempet mau ngekos tapi nggak jadi ya? Ini kejadian tahun berapa, Angel? Tahun 2016-2017an. Jadi waktu itu aku kan dapat kerjaan, nyari kosan. Sebelumnya tinggal di rumah nenek aku, cuman lumayan agak jauh ya dari kerjaan. Jadi aku nyari kos. Malam itu juga aku nyari, dapat di online. Aku datengin langsung pemilik kosnya itu, dibayarlah itu langsung pemilik kosnya nganterin, tapi nggak sampai masuk. Jadi pas dianterin sama bapak kosnya itu cuman sampai depan pagar kosnya aja. Dijelasin kalau kamarnya di nomor 2. Oke, cuman aku nggak ngerasa angker apa gimana ya, soalnya kayak rumah biasa sih, kayak rumah kontrakan, cuman ada kamarnya banyak gitu. Itu lu juga belum ini ya, belum tahu kalau ada rumor tentang wanita? Belum tahu. Taunya itu kan pas aku ngekos di situ, tapi belum tidur juga di situ. Jadi Angel ini belum sempet tinggal di situ, dia udah merasa udah dapat gangguan. Ya? Udah dapat gangguan Angel ya. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Dan sebelum itu, gua mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian mau jadi narasumber seperti Angel, kalian bisa cukup aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Kalian DM dan kalian kirim voice note, nanti ada admin kita yang kurasi cerita kalian. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Angel, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Aku ngekos di Jawa Timur, belakang mall. Itu karena aku dapat kerjaan deket situ. Nggak mungkin kalau tinggal sama nenek aku juga. Karena aku siang dapat kerjaan, sore aku langsung nyari kos. Dapat di online, harganya sekitar 300-an. Tapi nggak dibilangin sama bapaknya kalau kasurnya itu tingkat. Tingkat. Jadi satu kamar itu isinya 4 orang, Kak. Jadi kasur tingkat ada 2.
Terus aku bayar ke bapaknya, datang ke bapaknya bilang, oke, saya anterin, dianterin lah. Tapi nggak nyampe masuk dalam kosannya, di depan pagarnya aja. Bapaknya bilang, kosnya yang itu ya, kamarnya yang nomor 2. Jadi modelnya kosnya itu kayak rumah kontrakan gitu sih Kak. Pagar, halaman, masuk ruang tamu, kamar aku tuh yang nomor 2, jadi 1, 2, 3. Terus ada dapurnya itu ada meja kayak meja tanam gitu loh, tau gak sih? Ini dapurnya ini di luar apa di dalam? Setelah kamar 3 ini baru dapur. Agak lupa ya, cuman pokoknya ada meja gitu, baru kamar mandi, tapi nggak ada kompornya. Kemungkinan biasanya anak-anak di situ beli kali ya makannya. Setelah itu aku masuk, bapaknya ninggal kan, aku datang beres-beres, aku tiduran kan habis beres-beres tiduran. Kata bapaknya kasur aku yang atas, yang sebelah sini. Terus aku lihat itu nggak ada anak lain sih, cuman ada barang-barang cewek-cewek gitu. Kan itu kos cewek. Setelah itu aku tiduran, pas baru tiduran itu dengar suara kayak kasur itu loh, kasur tua itu loh, kasur jati, krek gitu. Nah, kan aku mikir tuh bunyi apaan, aku pikir kayak gitu. Aku lihat nggak ada. Aku lihat kasur sana juga nggak ada orang kan. Udah aku mikir paling cuman suara-suara dari luar, aku mikir kayak gitu. Setelah itu aku mikir mau makan kan, udah malam, beli makan lah. Aku keluar nyari makan deket-deket kos, dapet makan, terus ketemu sama ibu-ibu. Ditanyain, baru ya mbak tinggal di sini, kok baru kelihatan? Iya bu, baru ngekos di situ. Ditanyain kos yang mana? Yang cat putih rumahnya. Terus ibunya bilang, kok berani di situ mbak? Aku pulang tuh habis beli makan. Setelah itu makan di kos. Jadi kosnya itu aku makan di bawah. Ada, kakak tahu kipas yang muter-muter itu loh? Iya. Kipas angin kan? Iya, saya pernah miskin soalnya pernah. Tahu jadi ya. Iya, jadi kipasnya itu kayak gitu. Tapi pas aku dateng lagi mau makan itu kipasnya itu diem. Kan kalau muter kan dicetek dulu ya. Itu aku makan, terus kan cuci tangan. Ke belakang itu aku kamar mandi, cuci tangan, ada yang kayak ngeliatin dari belakang. Kayak ngerasa ada orang. Aku ngira mungkin ada anak baru kali dateng pulang kerja. Tapi pas aku nolak gak ada siapa-siapa. Setelah itu aku balik, cuci tangan, ke kamar, kipasnya itu udah gerak sendiri. Kayak ada yang nyalain gitu? Iya, kayak ada yang nyetek belakangnya itu loh. Tapi nggak mungkin kan ada yang nyetek karena nggak ada orang di situ. Ini teman sekamar ini belum pada datang? Belum pada pulang. Aku datang itu sekitar jam 7 atau jam 8an saya ingatku sih. Mungkin karena masih kerja kan. Jadi aku udah kayak bingung ya, ini siapa yang nyalain kan. Jadi panik, aku ngambil HP, aku ceritain lah sama temanku teman kantor. Aku chat, aku ceritain, katanya dia kan bisa kayak tahu gitu kan, orangnya kayak ngerti hal-hal halus gitu. Terus dia bilang, kayaknya emang iya ada penunggunya, dia bilang kayak gitu. Setelah itu aku tanya, emang penunggunya kayak apa? Dia bilang cewek. Terus dia bilang kalau mau taburin aja garam, tapi kamu kayak baca doa dulu, dia bilang kayak gitu. Tapi kan aku orangnya parnoan, jadi aku mikir nggak usah deh, mending aku tinggal aja. Kalaupun emang uangnya nggak bisa dibalikin ya udah. Setelah itu aku kabur buru-buru karena aku sudah panik kan. Aku cuman bawa HP, dompet, keluar, terus aku ke rumah nenek aku. Karena aku paniknya itu sampai aku nggak mikir buat naik ojek atau naik kendaraan ya, aku lari tuh karena saking paniknya kan. Saya udah dapat gangguan dari pertama itu bunyi kasur, terus di kamar mandi kayak ada yang ngeliatin, terus kipas angin gerak sendiri. Akhirnya aku tidur semalam di rumah nenek aku. Besoknya aku ke rumah bapaknya ini. Bapak kos? Iya, bapak kos. Kayaknya itu bukan pemiliknya ya, kayaknya penjaganya. Yang dititipin sama orang yang punya. Terus aku bilang, Pak, saya ceritain yang kemarin itu. Kata bapaknya, iya mungkin kenalan, itu udah biasa sih, katanya gitu. Ya kenalan, tapi kan setiap anak beda-beda ya. Iya. Nggak semua bisa kayak gitu kan, nggak kuat juga. Akhirnya bapaknya bilang, ya udah nih saya balikin aja, gimana? Ya udah Pak, balikin aja, aku bilang gitu. Akhirnya dibalikin, tapi aku heran kenapa kok dibalikin uangnya. Biasanya kan ada orang yang nggak bisa dibalikin kan gitu kan. Setelah dibalikin, aku sama temenku
ke kos ngambil barang, kan barangnya aku tinggal. Setelah itu aku pamit dulu sama bapaknya, Pak saya ke kos ya ngambil barang-barang saya. Terus kayak bapak, iya nggak apa-apa ngambil aja, di situ ada anak kok biasanya kalau siang, itu kan aku siang-siang. Terus aku bingung bapaknya kok nggak nganterin. Akhirnya aku ke sana sama temen aku doang, ngambil barang, ketemu sama anak kos, namanya Rara. Si Rara ini nyeritain semua lah sama aku, karena aku tanya-tanyain kan kenapa kok horor gini-gini. Dia ceritain, dia punya temen satu kamar juga, namanya Ani. Si Ani ini kerjanya di bar atau karaoke gitu katanya. Dia kan otomatis berangkatnya malam ya, malam atau sorean. Tapi malam ini si Rara ini ngelihat temennya si Ani ini ada di kasur pas si Rara lagi pulang kerja. Pulang kerja terus ditanyain, loh ini kamu udah pulang apa belum berangkat? Ditanya gitu kan. Pas ditanyain gitu diem aja, ngadepnya ke tembok gitu loh, tiduran ngadep tembok. Berbalik gitu ya. Terus dilihat kan, kayaknya melek deh, tapi kok nggak jawab. Mungkin ada masalah sama temennya, atau sama keluarganya, atau sama pacarnya, kan nggak ada yang tahu. Dibiarin lah itu. Setelah itu kan dia udah nggak mikir aneh-aneh. Dia tinggal tuh ke kamar mandi, dia kan baru pulang kerja. Beres-beres, mandi, dia balik lagi ke kamar. Si Ani ini udah nggak ada. Dia bingung kenapa kok nggak ada, dia hubungilah si Ani ini. Dia tanya, nih kamu kemana? Tadi udah pulang perasaan kok pergi lagi? Dia tanya kayak gitu kan. Katanya, enggak aku baru berangkat kerja kok. Baru aja, dia bilang kayak gitu. Terus tadi siapa? Dia bingung kan. Setelah itu udah nggak mikir lagi, ada kejadian lagi yang lain. Tapi ini si Ani itu ceritanya ketinggalan kunci. Dia mau pulang ke kos. Kuncinya ketinggalan di loker kerjanya. Setelah itu ketinggalan di loker kerjanya, dia otomatis kan ngechat si Rara ini, minta tolong bukain pintu. Tapi Rara nggak jawab teleponnya. Diketok-ketok. Mungkin ada yang bukain pintunya kan. Keluarlah ada cewek bukain pintu. Tapi dia nggak kenal siapa anak kos itu, kan harusnya kan itu cuma 3 kamar ya, biar harusnya kenal semua kan. Tapi dia nggak kenal ini siapa. Ditanyain, Mbak mau kemana malam-malam, kan dia pulangnya malam. Dia tanya mau kemana, kok nggak dijawab. Dia bingung. Terus dia bilang, makasih ya Mbak udah dibukain pintunya. Dia kan udah dibukain tuh pintunya, tapi si cewek itu nyelonong aja. Pas ditanyain nggak jawab, dia tinggal masuk. Dia langsung buru-buru bangunin si Rara ini. Dia tanya, Rara kamu kok di telepon nggak bisa? Dia tanya gitu kan. Ternyata Rara ini emang nggak denger, teleponnya digeterin. Setelah itu dia cerita, tadi ada yang bukain aku cewek, kamu kenal nggak? Rambutnya panjang, bajunya putih. Tanyain diem aja, mukanya pucat. Si Ani ini bingung kan. Rara juga ketakutan juga, nggak tahu siapa. Akhirnya mereka berdua tidur lah. Udah nggak mikirin itu. Besoknya Rara ini nanya ke Ani, yang tadi malam tuh siapa yang kamu ceritain? Tadi malam tuh aku nggak benar-benar dengerin cerita kamu, dia bilang kayak gitu. Ada anak cewek putih, bajunya, rambutnya panjang, bukain aku pintu, kamu aku telepon nggak bisa, katanya gitu. Itu mah udah sering, aku udah pernah lihat di kamar mandi, dia bilang kayak gitu. Emang kamu pernah lihat di kamar mandi, emang dia ngapain? Itu dia di deket pintu, dia berdiri kayak ngebelakangin gitu. Diem aja gitu? Iya, kayak ngeliatin orang. Terus katanya juga dia pernah lihat cewek duduk di dapur, di kayak meja, bisa didudukin lah. Ada cewek duduk di situ, ditanyain, tapi nggak jawab. Ini untuk mukanya sendiri kayak gimana sih detailnya? Katanya sih cantik, tapi pucat mukanya, rambutnya panjang, pakai gaun putih. Apa ya, kayak daster gitulah. Oh, tapi nggak curiga gitu ada sosok cewek pakai gaun? Itu kan ibaratnya gaun itu kan identik sama kuntilanak. Nah itu, tapi kan anak-anak di situ kan mikir, nggak mau mikir yang kayak gimana ya. Dia mikirnya itu manusia mungkin, jadi ditanyain, Mbak kok di sini sendirian duduk di dapur? Mungkin ada masalah kali ya sama teman keluarga atau siapa, nggak tahu. Tapi ditanya itu nggak jawab. Katanya itu sering ada yang ngetok-ngetok pintu kamar kalau malam. Katanya si Ani sama Rara ini, dia kan cerita ke aku, si Rara, ada yang sering ketok-ketok, dibukain gak ada orang. Terus kalau mereka lagi tiduran, pintunya kebuka dikit, sering ada yang lewat. Terus pada akhirnya Mbak Angel gimana tuh? Kalau aku kan nggak ke situ lagi. Udah nggak ke situ lagi? Udah nggak. Cuman terakhir yang ngambil barang itu doang. Tapi diceritain juga gak kenapa kosan itu angker gitu? Latar belakang di diceritain. Kosan.
Apa tuh, kenapa? Jadi ternyata pas aku beli nasi itu kan ketemu sama ibu-ibu. Iya. Ibu-ibunya jelasin emang di situ tuh angker. Kok kamu berani? Nah dia jelasin juga kalau itu emang kos-kosannya bekas orang bunuh diri. Bunuh dirinya di kasur itu cuman nggak ada yang tahu jelas karena yang nemuin satu anak kos terus langsung dilaporkan ke polisi. Untuk ceritanya kayak gimana tuh? Jadi katanya itu yang bunuh diri itu katanya hamil. Si cowoknya ini nggak tanggung jawab. Dia mau pulang ke rumah nggak diterima sama orang tuanya. Jadi mungkin karena itu dia bunuh diri sih. Ini bunuh dirinya dia minum racun kah atau gantung diri? Kalau si Rara ini dapat ceritanya katanya dia bunuh diri di kasur. Kasurnya ini kasur tingkat yang kasur lama itu loh, kasur kayu. Iya. Yang ada tangganya. Jadi dia bunuh dirinya itu di pembatasnya itu. Oh berarti si wanita ini ada di yang Pembatas, kasur atas ya? Iya, kasur atas. Di pembatasnya itu kan ada kayak kayu itu dililitin katanya. Ditaruh di lehernya. Iya. Itu di kamar nomor berapa, Bun? Kayaknya kamar nomor 2 itu yang aku tempatin itu. Oh gitu? Bunuh dirinya itu ya di kamar itu, di kasur itu. Di kasur itu? Iya, makanya pas aku datang kan kayak ada bunyi yang krek-krek gitu. Jadi kasurnya nggak diganti gitu? Kayaknya sih. Tapi kalau spray mungkin diganti ya. Iya pasti dong. Makanya horor kan. Iya. Mungkin karena dia nunjukin itu kasur aku kali ya. Dia mungkin bilang kayak gitu. Emangnya si keluarga korban ini nggak datang ke kosannya? Enggak, karena waktu ketahuan sama polisi, jenazahnya itu langsung dibawa ke rumah sakit, diotopsi, ternyata yang bunuh diri cewek ini lagi hamil. Oke. Jadi ketahuannya pas di otopsi ya? Iya, jadi beritanya nyebar kemana-mana. Jadi itu alasan aku juga buat pindah dari kos itu sih. Jadi ibu nasinya ini warga situ juga? Iya, depan kosnya. Depan kosnya ya? Ceritanya masih banyak sih, kalau dari tetangga juga ada. Apa tuh, gimana tuh cerita? Kalau tetangga itu tukang bakso. Tukang bakso sering lewat situ, ada yang manggil cewek. Mau beli, dijualin, dibungkusin tapi dia bilang mau ngambil uang dulu ke dalam. Ditungguin ngambil uang nggak keluar kan. Ada lagi cewek lain keluar, nanyain, bapaknya nungguin siapa pak? Apalagi emang nungguin pembeli? Enggak, saya nungguin cewek, tadi ada beli, minta dibungkusin, ya saya bungkusin. Tapi dia bilang ngambil uang dulu ke dalam. Sampai sekarang belum balik, sekitar udah setengah jam katanya. Terus si cewek ini bilang nggak ada orang pak di dalam. Bapaknya mau lihat, nggak apa-apa lihat aja, soalnya di depan pintu tuh nggak ada sandalnya. Biasanya kan ada sandal di luar. Terus ada motor juga, motor itu cuma satu, itu motornya anak cewek ini yang nanya ke tukang bakso ini. Oh berarti pada saat itu lagi sepi? Karena itu malam. Akhirnya karena cewek ini kasihan sama bapaknya sudah bungkusin, akhirnya dibayarin baksonya itu. Terus ada lagi yang lain? Jadi Rara ini pernah juga lapor ke bapak kos. Bapak kos yang kayak nganter, jaga, ngasih nerima uang kayak gitu. Dia itu cerita angker di situ. Cuma bapak kosnya kayak nggak pedulin gitu loh. Terus bapak kosnya nggak pedulin, si Rara ini ngusulin buat pengajian. Pengajian di dalam kos itu. Soalnya kan anak-anak juga banyak yang lapor cerita-cerita juga, katanya sering digangguin. Setelah itu bapak kosnya ngizinin, tapi bapak kosnya nggak ikut pengajian itu. Jadi cuma anak-anak kos yang di situ aja. Janjian pengajian berapa hari apa berapa minggu itu nggak ada gangguan, tapi nanti ada lagi. Sama sih, sosok yang sama? Iya, sama. Nah walaupun ini udah lama kejadian bunuh dirinya ya, untuk barang-barang si ceweknya ini masih ada gak? Katanya masih ada, nggak diambil keluarganya, terus diberesin sama bapak kosnya. Gitu? Iya. Ditaruh di mana? Kayaknya sih ditaruh di rumah bapak kosnya ya. Terus bapak kosnya kan nggak mungkin cerita juga kalau ada yang bunuh diri. Iya, itu ditutup-tutup. Itu sih pasti ya. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak laku. Kosan Jawa Timur ya ini ya. Jadi teman-teman yang kalau disebutin detailnya bakal tahu ya. Iya, soalnya gampang ketebak sih. Gampang ketebak ya. Yaudah, mungkin cerita dari Angel cukup. Dan buat teman-teman yang pengen tanya tentang cerita yang tadi Mbak Angel ceritain, itu teman-teman bisa langsung aja ke sosial medianya Angel. Itu ada di mana? Instagram aku Abigail L-nya 3_007. Nah, itu dia tadi. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Angel pamit. Bye.